Halo, and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue, Mike dan Iza, yang akan membantu atau mungkin membuat tambah pusing pilihan FPL kalian. Setelah 1 bulan break, akhirnya FPL Action is coming back, dan tentunya FPL barengan juga balik. Nah, deadline 17, game 17 udah semakin dekat, yaitu di hari Senin, tanggal 26 Desember, jam 6 sore. Banyak banget nih yang akan kita bahas hari ini, mulai dari strategi game week 17 dan game setelahnya, tim structure, sampai unlimited transfer plans yang akan kita bahas per posisi. Jadi dari goalkeeper sampai striker. Oke, Manajer nggak pak? Manajer nggak? manager of the season, of the, apa nih? Just Oke, kidding. langsung kita mulai aja ya. Eh, Walaupun IPL on a break, tapi FPL never stops guys. Ya nggak sih? Gue tau banget kalian dan kita tuh sebenarnya udah pasti selalu tinkering dengan spot FPL kita. Apalagi yang dengan ada free transfer ini dan price freeze sampai game 17, jujur nih, kalian udah berapa banyak bikin draft tim FPL kalian? Banyak pak. Banyak, jujur banyak. Gue belum terlalu banyak karena kemarin masih fokus Piala Dunia kan. Jadi baru minggu ini deh dengan heartbreak baru ngerjain FPL. Kemarin masih nggak fokus soalnya, nggak tenang hidupnya. Belum tenang. Iya, iya. Mau bahas World Cup apa nggak usah? Kayak nggak usah ya. Kita semua dalam ini nih, lagi sedih semua nih. Udahlah, udah gagal guys, gagal. Nah, Tapi itu World Cup terseru sih. Final terseru sih. yes, yes. Itu Itu, itu itu seru. harus di-mention sih. Best World Cup final ever. Kayak gue nonton Not only penalti World Cup sih. depan TV ya, kayak deket banget nontonnya, kayak udah stres. Oke, baik lagi ke yang lebih penting, which is FPL. Oke, jadi di game week 17 ini akan ada 10 matches. Dibuka dari Brentford lawan Tottenham, terus Crystal lawan Fulham, Everton lawan Wolves, Leicester lawan Newcastle, Southampton lawan Brighton, Aston Villa lawan Liverpool, Arsenal lawan West Ham, Chelsea lawan Bournemouth, MU lawan Forest, dan ditutup dengan Leeds lawan Manchester City. Nah, tapi kita harus mention dulu nih, announcement dari Premier League sendiri tentang double game week. Nah, di game week 19, nah udah geleng-geleng aja, Pak. Di game week 19 ada Chelsea yang akan lawan City dan Fulham yang akan lawan Leicester dan Chelsea. Nah, di game week 20 juga ada City yang akan lawan MU, which is Manchester Derby, dan lawan Tottenham Hotspur. Dan Spurs juga akan ada North London Derby ya, lawan Arsenal, timnya Mike, dan lawan Manchester City. Di game week 23 ada Arsenal dan Brentford yang akan lawan Brentford dan Manchester City, dan City yang akan lawan Aston Villa dan Arsenal. Kalau gue personally sih ya, sebenarnya gue agak nggak peduli sih sama yang game week 23 karena agak kejauhan. Nah, jadi gue biasanya kalau bikin spot itu ngelihatnya 3 sampai 4 game ke depan. Yang bikin gue agak galau tuh dengan Chelsea nih dan Fulham sebenarnya di game week 19 ini. Nah, karena Chris James udah balik kan, udah back on training, udah ada videonya. Waktu itu Chelsea kayak sengaja banget sih ngepost video dia lagi nendang dan golin pas training. Itu tuh yang Kayaknya bikin. udah main juga kan di friendly game. Kayaknya dia sempat main deh 60 menit. Oh, oke. Nah, itu gue nggak ngecek sih. Tapi sebenarnya juga ada beberapa klub IPL yang main di Kerbau Cup kan. Kerbau Cup, Ya, Carabao Cup. Biasanya gue bilang Kerbau. Carabao, Ya, Carabao. tinggal yang belum main tuh by the time of this recording cuma tinggal Liverpool lawan City yang nanti malam akan main gitu. Nah, balik lagi ke double game week. Em, gue juga bingung karena James tuh harganya the lowest it's ever been 5,8 ya kan, sangat itu menurut gue sangat-sangat menggiurkan. Kalau kalian gimana nih, akan target Chelsea atau Fulham kah di double game week? Kita mulai dari Iza dulu kali ya. Iza gimana? Menarik sih, kan dulu gue juga punya James ya pas sebelum dia cedera. Murah lagi sekarang ya. Iya. Kayaknya sih kalau emang lagi butuh James kayaknya harus beli sekarang sih karena pasti lagi belum naik kan. Hmm. Nanti pasti kalau udah mulai masuk pasti dia akan jadi enaman nih harganya mulai naik.
Ya, ya. Chelsea gue tuh ada berapa ya? Belum tahu deh, lupa deh. Ntar kita bahas di bawah deh. Kayaknya sih masih bisa sih masukin Chelsea sih. Kalau James sih tertarik sih kayaknya sih untuk dibeli. Dan lo udah punya, kalau nggak salah udah punya Andreas sama Mitrovic kan? Iya, kalau Tuh. untuk Fulham sih kayaknya gue udah settle sih. Dari awal kan Mitrovic sama Andreas selalu ada di tim gue. Wah, Nah, seru kayaknya nih. kok iya kalau untuk Fulham sih gue kayaknya udah fix akan ada mereka berdua dan cuman tinggal mikirin si Andreas akan masuk ke tim atau dicadangin aja nih. Soalnya kayak tim gue agak full di mid juga nih bisa main 5. Nah, makanya masih kita lihat dulu deh performance ini kan karena baru habis break juga ya. Ntar dilihat dulu deh first game-nya gimana nih game 17-nya nanti baru kita lihat dulu siapa yang dimainin, siapa yang di bench gitu. Oke. Kalau Mike gimana? Kalau gue as of now agak-agak variasi nih. Gue punya satu Chelsea, Kepa sebagai kiper gue. Nanti kita bisa lihat di bawah. Dan gue punya Andreas. Nah, permasalahannya gue juga sangat tertarik untuk punya James atau Cucurella. Kenapa gue nggak punya sekarang? Masalahnya defense Chelsea ini nggak terbukti nih lately nih, gitu kan? Ya. Padahal waktu zaman Tuchel kita tahu defense Chelsea mantep banget. Udah gitu waktu Potter di Brighton alot banget, susah banget dijawalin. Siapa yang nggak punya Sanchez? Siapa yang nggak punya Dunk or siapapun kiper back-backnya Brighton, ya kan? Ya. Tapi itu semua nggak klik, nggak manjur. Pikirnya Chelsea, Potter itu the Great Wall of China is happening gitu kan in London. Tapi nggak sama sekali gitu loh. Ya. Nah, udah gitu jangan lupa James ini tuh lumayan langganan cedera nih Pak gitu kan. Dan juga kita ngeliat fixture-nya 5 game week ke depan tuh bisa cepet banget gitu loh. Udah itu satu, kedua ada cup ya kan? Itu juga cup masih ada beberapa fixtures cup itu masih subject to the other cup gitu, the other match gitu. Jadi rotasinya ini wah, selain Chelsea, City dua-duanya itu nggak tahu deh. Gue agak-agak bingung mau pegang siapa. As of now, gue masih belum ada James. Andai kata ada defense dari Chelsea, gue kayaknya mau ngambil Cucurella. Lebih aman gitu kan. Chilwell, kalau kita lihat 25% kemungkinan balik gitu kan. Dan Cucurella tuh ngambil corner. Nah, kalau untuk Fulham, gue kepikiran Mitrovic untuk ngegantiin one of the strikers, but we'll see. In terms of double game week, I'm not really buying. Kalau kita lihat semuanya sulit, Pak. Iya sih. Benar. Lawan City lagi Chelsea ya? Iya, City salah satunya lawan Chelsea setahu gue. Di 19 tuh Chelsea tuh City dan Fulham. Sama aja bohong ya kan? Fulham, Leicester dan Chelsea. Ya sama aja bohong, Pak. Iya. Kalau gua. Oke. Nah, kan tadi juga ya kita udah bilang James karena dia suka banget cedera kan. Nah, kita juga harus bahas nih pemain-pemain FPL juga yang lagi cedera dulu. Karena lumayan banyak sih, ya nggak sih? Ada Richarlison, ada Jota, ada Luis Diaz, Jesus, timnya Mike, ya kan? Kalian masih ada yang punya nggak sekarang? Mike gimana? Gue enggak. Gue timnya sih bebas cedera sih Pak kebetulan nih. Alhamdulillah. Iya, maksudnya tim FPL gue bebas cedera. Tadinya gue punya Dalot, ya kan? Cuman Dalot katanya cedera. Iya. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya nggak juga sih. Dalot balik pun defense-nya MU nggak bisa diharapin nih. Sorry to say guys. Iya kan? Varane sama Martinez masih nggak tahu lah. Yang satu Eurovia mungkin yang satu lagi sedih belum bisa balik gitu. Dua-duanya masuk bahkan final sih. Bisa iya diandelin kan? nih. Kelihatan nggak? Bisa diandelin. Dan gitu belum tentu si Martinez main nanti game week 19 karena kan dia masih kayaknya masih itu ya, masih perayaan party. ya Argentina. Masih party gitu kan. Dybala aja katanya 3-4 hari terakhir cuma tidur 12 jam, Pak. Iya. That's how they party. Lu pada ngeliat gak sih rekamannya Buenos Aires gimana?
begitu mereka menang. Parah sih. Itu the Ramenya. definition of football is a religion tuh, ya itu sih menurut gue ya. Tapi kayak jangan bahas banyak-banyak nih, karena ada yang bela Prancis nih. Kalau dulu pas Prancis selebrasi sih gue tonton sih rapi, biasanya bisa lewat, gue bisa nonton dada-dada dari jauh rapi. Pemainnya juga nggak ada tuh yang ngata-ngatain pemain yang final kemarin. Dulu mah tentram 2018, sekarang ya ngajak ribut gitu ya udahlah nggak apa-apa, beda kan negaranya, satu Eropa, satu Latin Amerika, ya udahlah. Ya udah, kita nggak usah dibahas lah. Kalau Iza gimana? Ada Kalau yang punya cedera players sih, injured? kalau yang cedera kayaknya sih gue nggak ada. Tapi dengan Richarlison cedera sebenarnya gue agak lebih seneng sih karena kan gue ada Kulu nih. Nah Hmm, jadi kayaknya kalau misalkan Kulu main tuh nanti dia yang akan jadi playmaker gitu. Nah dia akan bantuin Kane kan. Nah kalau kemarin kan ada Richarlison juga yang bantuin. Nah kalau Richarlison cedera, si Kulu nih yang maju gitu kan. Kemarin kan pas dia main juga tuh kayak dia pasti ada poinnya, either assist. Nah dia juga kan kayak banyak shotsnya tuh. hmm. Jadi banyak chances juga buat dia dapat poin untuk gol gitu. Iya, ya. Tapi kan itu si Kulu selalu assist karena itu pas sebelum World Cup break ini kan. Sebulan tuh kita break. Nah, kalau gue lihat season-season ini emang agak beda nih sama season kemarin. Karena season ini players-players di midfield sama di striker sama forwards-nya tuh lebih konsisten. Maksudnya no matter what, no matter who lawan siapa, mereka akan tetap cetak poin. Contohnya Almiron, ya nggak sih? Dia in the past 5 game weeks dia paling tinggi tuh di midfield. Kalau nggak salah berapa poin ya? 40 4, 60 ya. ya 46 kalau nggak salah deh. Ya kan? Nah, jadi dia itu 5 game week terakhir 4 goals, 2 assist, 3 clean sheet. Nah, padahal tuh juga lawannya ada yang lawan Spurs, ada yang lawan Chelsea. Pertanyaannya, tim-tim dan players yang bagus sebelum World Cup break ini akan tetap baguskah atau momentumnya mereka akan hilang? Mike, menurut lo gimana? Tricky sih. Gue lebih ke arah eh, kayaknya bisa momentumnya bisa hilang gitu kan. Soalnya kan beda semua, udah gitu beberapa timnya itu ada yang ke World Cup. Kita tahu kalau di World Cup itu lumayan ngabisin mental gitu kan ya. Hmm. Capek mental. Mungkin most likely akan ke effect gitu. Cuman kalau gue lebih ke arah eh, untuk 2-3 game pertama gue akan ngikutin the flow sih. Going with the flow. Maksudnya kita tadi disebut Almiron gitu kan. Almiron banyak banget yang pakai let's do it gitu. Jadi kalau misalkan dia gagal, kita gagal bersama. Tapi kalau misalkan dia bersinar gitu kan, kita nggak ketinggalan. We don't miss the train. Kalau gue ya. Tapi kan dari 2-3 itu kita bisa lihat, kita bisa kabur duluan atau kita bisa go with the flow, tetap go with the flow. Kalau gue untuk Ya, pemain-pemain itu. dan Almiron tuh juga so far kayak sampai sekarang itu dia salah satu pemain yang paling banyak dibeli sama pemain-pemain FPL. Dan sekarang udah 36,5% selected. Nah, tapi kemarin juga nggak cuma Newcastle dan Almiron sih yang bagus, ya nggak sih? Liverpool juga lumayan lagi naik. As much as I say it, Liverpool naik lagi sebelum World Cup break. Jadi the likes of Salah, Nunes, mereka ngegolin lagi. Dan kemarin juga Nunes on break ngegolin ya pas friendly match lawan AC Milan. Padahal dia came off the bench. Menurut lo gimana, Zah? Gue nggak ada salah sih, tapi gue kayak setuju sama Mike sih. Kayaknya untuk momentumnya karena break tuh pasti agak hilang ya, mau nggak mau. Walaupun mereka masih ada latihan dan udah ada friendly dan cup juga baru mulai minggu ini. Kayaknya feeling gue sih akan menurun sih. Jadi ya mau nggak mau kayak game week minggu depan sama minggu depannya lagi ya 2 game weeks kayaknya sih tetap harus keep sama tim lo yang ada dulu karena kita lihat dulu mereka bisa gabung lagi nggak gitu loh sama timnya, sama flow mainnya gimana. Pasti kan beda sama pemain-pemain yang kemarin ikut World Cup sama pemain-pemain yang nggak ikut kan pasti uh,
feel-nya beda lah. Mereka ada yang sedih kayak Kane abis nggak masukin gol gitu kan. Ada yang seneng kayak Martinez, ada McAllister kan abis menang Piala Dunia di Brighton kan, siapa tahu gitu kan. Nah, makanya pasti semua orang lagi beda gitu moodnya. Gue juga agak khawatir sih nih sama Kane di tim gue. Jadi Gue kayaknya juga. untuk 2 minggu ini kayaknya akan stay dulu, kita lihat dulu lah. Lagian kalau mau ganti juga masih terlalu mahal dan tricky juga, kita belum bisa lihat mereka gimana mainnya kan. Ya. Nah, ini mungkin untuk orang yang belum tahu aja. Kalau main FPL kan di squad kita bisa sampai 3 players nih di dalam tim yang sama. Menurut kalian, tim mana yang worth it untuk di double up atau bahkan triple up? Kita mulai dari Mike dulu. City sih. Sebetulnya kalau lihat fixture wise, tadinya gue sempat triple up City. Tapi Oke. begitu mengingat Pep Roulette, nah itu ngeri sih. Gua nggak berani sih put everything in City gitu ya. Tapi with that being said, di tim gua tuh ada uh, sekitar dua double, no sorry, 3 double dan 1 triple. Jadi gue punya 2 Newcastle, 2 City, 2 Liverpool, dan terus triple Arsenal. Bias, Pak. Bias. Triple Ya kan? Arsenal. Oke. Triple Arsenal. And I think that's gonna be how I play for the next 3 to 4 game week ya. Kalau Iza? Gue sih kalau triple kayak gue tuh selalu mencoba kalau lihat di FPL tuh semua tim gue bajunya warnanya beda gitu. Biar estetik aja. Jadi sebenarnya pengennya tuh kalau bisa beda semua, tapi paling kalau gue sih adanya tuh yang double aja sih. Yang triple gue kayaknya agak terlalu mahal juga lagian kalau misalkan triple. Apalagi pasti kalau triple kan pengennya dari tim-tim yang gede kan, pasti top 6. Nah, top 6 triple tuh pasti mau back mid sama striker tuh pasti mahal. Jadi kalau gue sih so far di tim gue sih dari kemarin-kemarin kayaknya sih selalu double aja sih buat paling back striker atau kayak mid striker atau mid back gitu aja sih paling. Double-nya siapa gitu? Gue double-nya itu kayak ada Haaland sama ada Cancelo. Biasanya sih pasti kan depan gue selalu ada Haaland, belakangnya ada Cancelo. Kemarin tuh sempet gue triple, ada KDB di tengah. Nah, tapi itu KDB agak terlalu mahal untuk di mid dan nggak menghasilkan poin yang seperti yang gue inginkan. Jadi gue jual untuk lebih bisa nge-spread lagi timnya. Terus dulu tuh sempet juga paling ya bisa tuh Liverpool. Tapi sekarang gue Liverpool sih cuma ada Robertson doang. Yang double lagi Tottenham sama Fulham. Tottenham gue ada Kulu sama ada Kane. Kalau di itu kan tadi udah dibahas ada Andreas sama Mitrovic. Gue ada Trippier sama Almiron juga, Deng. Oke. Jadi mostly double up ya kalian? Iya, ini gue Sama Mike double-double ada sih. Ini gue ada Gabriel Martinelli. Jadi gue mostly double-double sih. Ya. Kalau gue ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak, Pak. Kalau gue ada yang gue double up itu ada Newcastle, ada Leicester, ada City, sama ada Arsenal. Dan triple up-nya of course jeng. Kita berdua bias, Pak. No surprise, gue triple up MU. Yang kita mungkin akan bahas lebih lanjut sebentar lagi. Nah, sebelum kita bahas per posisi nih, kita ngomongin dulu tim structure. Kalian gimana? Premium kah? Tumium cukup kah? Big at the back, mid, front, balance? Yang mana nih? Karena kalau gue dari season-season sebelumnya, personally, gue selalu main big at the back. Tapi nggak tahu kenapa season ini malah defender-defendernya cupu-cupu semua nih. Ya kan, The likes of PAA, James Cancelo. Mereka yang mahal-mahal nggak ngasih gue poin yang sebanyak season lalu. Nah, makanya poin gue season ini anjlok banget kan. Nah, malah pemain
midfield sama forward yang kasih poin season ini. Kalau Iza gimana? Tim structure lo gimana so far? Gue lebih balance sih. Maksudnya di Mium tuh maksudnya premium kan? Mium Iya, tuh apa sih? yang Di mahal Miu-miu. lah. Mium. Nah, gue yang premium ada 3 sih. Gue yang premium tuh ada Cancelo, ada Haaland, sama ada Kane. Nah, jadi gue di belakang juga lumayan mahal, di depan ya tetap mahal juga sih, depan mahal, tapi tengah-tengah juga lumayan mahal kan ada Kulu, ada Martinelli lumayan. Lebih ke balance sih. Nah, ya kalau gue agak nggak peduli sama kiper sih. Jadi gue paling murah emang kalau bisa di kiper. Karena menurut gue kiper paling satu match week bisa cuman ngasih paling bagus clean sheet lah. Kalau mau dapet double digit kan harus kayak save penalty atau apa, itu kayak once in a couple of weeks lah. Jadi gue paling cari kiper yang murah-murah aja sih. Dan kalau emang bisa dua-duanya main bagus, kalau cuma satu yang bisa main juga lebih nggak apa-apa sih. Yang penting kipernya murah dan duitnya bisa disalurin ke premium di strikernya. Apalagi sekarang kan ada Haaland sama Kane gitu. Kalau Mike? Kalau gue kayaknya big at the front sih. Gue spend banyak di striker karena kita lihat musim ini striker lumayan nih gitu kan. Ya. Haaland udah pasti gitu. Terus yang gue sebut hero of the season, my hero for the season, Kane. Ketiga ada Darwin. Jadi itu semua udah habis banget di sana. Cuman gue lagi consider untuk tuker Kane ke Mitrovic misalkan gitu. Karena for the reason Wow. yang tadi Iza bilang gitu kan. Takut juga nih setelah dia miss penalti, dan itu maksudnya missnya tuh benar-benar miss yang itu yang bikin England pulang gitu loh. Kalau adu penalti kan itu udah hoki-hokian lah ya gitu kan, 50-50. Tapi kalau ketika dia waktu itu bisa nyetak, kemungkinan tuh mungkin ya masuk final Inggris mungkin gitu kan. Ya, what if-nya Jadi banyak lah ya. what if? Exactly. Jadi pressure dan sedihnya tuh lebih kalau menurut gua ya. Jadi ini yang 50-50 buat gua. Tapi again, I'm gonna see the first 2 or 3 matches gitu kan. We'll see how it's gonna perform gitu. Karena kita tahu 16 game pertama Haaland Kane tuh cukup konsisten. Kayaknya kalau gua nggak salah, wait, let me check. Dia tuh blank cuman 1, 2, 3 kali. 3 dari 16, it's pretty consistent, right? Yeah. 13 match dia deliver goal assist whatever gitu loh. Dan kayaknya mungkin top scorer Spurs gitu loh musim ini. Jadi ya we'll see. Kalau misalkan dia nggak terganggu, bagus, tetap lanjut. Kalau nggak, sorry to say, mungkin harus cari yang lain. Kalau misalkan Kane lo jual kan duitnya ada sisa tuh, mau buat beli Mitrovic, sisanya mau lo beli apaan lagi? Kayaknya gue bakal invest ke back. Karena jadi lumayan balance. Karena sekarang gue punya 2 draft gitu kan. Satu draftnya itu bakal big di depan, di belakangnya oke, tengahnya enggak gitu. Tengahnya cuma 1 mid, sisanya low. Tapi draft kedua tuh belakangnya nggak apa ya, yang paling yang premium cuma 1 gitu. Tapi tengahnya lumayan, depannya gede gitu. So I was still thinking about around these 2 drafts sih. We'll see. Oke. Gue agak kaget sih lo milih sacrificing Haaland over Darwin Núñez buat Mitrovic. No. Kane. Sorry. Kane over Núñez. Tapi karena kalau misalkan mental lo terganggu, maksudnya bukan gila, of course. Banyak, terus udah nggak pede, sulit pak, gitu loh. Sedangkan Núñez nih, gimana ya, udah pasti dimainin gitu kan. Pemain Liverpool abis gitu loh, penyerang-penyerangnya. Dan dan terlihat Klopp udah mulai ketemu nih formula baru gitu. Kan permasalahannya berapa game awal udah ketebak lah Liverpool monoton gitu mainnya, ya kan? The last few games before World Cup break, mereka udah ketemu formula baru gitu. Main 4-4-2, double striker,
Nunes sama Firmino. Udah gitu salah di kanan, kirinya entah siapa gitu kan. Tengahnya cuma Thiago sama Fabinho or Henderson. Udah, that's it gitu loh. Hmm. Or maybe salah satu gelandang tengah dipaksa ke sayap. And it works Ya. actually. Nunes tuh lumayan gitu, goal assist at the very least gitu. So we'll see. Oke. Oke. Nah, kalau gitu langsung aja bahas pemilihan tim masing-masing. Ya nggak sih? Kita mulai bahas per posisi, starting with the goalkeepers. Iza dulu kali ya. Milih siapa Iza? Ya kayak gue bilang tadi, goalkeeper gue goalkeeper murah. Goalkeeper Hmm. gue itu Leno dan Ward. Ada yang lewat dulu, ya kan? Halo, ya kan? Turun ya. Mungkin masuk podcast juga dia. Ya kayak gue bilang tadi sih, kayak goalkeeper tuh gue nggak terlalu peduli sebenarnya, karena paling cuma ngasih poin 6 itu udah paling bagus. Kalau dapat bonus pun kayak paling dapat 8 doang. Jadi ya goalkeeper gue ditaruh-taruh yang paling murah. Leno kan juga mau gak ada double game week nanti kan lawan tadi yang kita bahas. Nah, Ward berarti gue tuh ada 3 ya Fulham deh. Triple Fulham. Iya, gue triple Fulham. Wow, agak on juga ya. Ntar kita pikir-pikir lagi guys. Ya, tapi Tapi nggak enggak apa sih. sih. Ya apa sih, kalau soalnya juga murah kipernya, dan Andreas juga kayaknya akan gue ganti karena dia juga dengan harga 4,6 nanti dia tuh ngasih poinnya lumayan sih. Jadi ya nanti Leno sama Ward kita lihat aja siapa yang mulai, yang main sebenarnya sih sama aja menurut gue, nggak terlalu dipikirin banget sih untuk goalkeeper gue. Dan dua goalkeeper itu sebenarnya yang paling punya poin paling banyak sebenarnya di last 5 game weeks. Ward Iya. dengan 37, Leno dengan 30. Gimana? Lo gimana, Mike? Kalau gua Ward dan Kepa. Emang Kepa ini agak-agak gambling sih. Cuman looking at the fixtures kayaknya bisa. We'll see gimana ya. Karena Chelsea itu 5 game week ya, cuman beratnya 2. City dan Liverpool. City itu di double game week, ya kan? Udah gitu Liverpool di game week 21. Plannya sih cuma mau lihat ya, si Kepa ini gimana. Soalnya kan game week 17 dan 18 dia dapat Bournemouth dan Nottingham. Itu most likely bisa clean sheet, ya kan? Fulham ya 50-50, bisa aja clean sheet juga. City lah paling. Mungkin kejebolan 3, kejebolan 4, we'll see, ya kan? Agak harus Monster dirotate tuh. Haaland itu mau ngapain, ya kan? Majin Bu satu itu. Habis itu dia punya Crystal Palace di home, Stamford Bridge. Nah, ini proyeksi-proyeksi yang kayaknya sih bisa clean sheet semua, gitu kan? But we'll see. Kalau misalkan 2 game week pertama nggak clean sheet, kayaknya gue bakal balik ke jagoan gue sih, Raya. Brentford lumayan, gitu. Dan di price range yang sama kebetulan kan? 4,5 tuh ya. bukannya lagi di flag ya? Di FPL? Kepa flag tapi kemungkinan besar balik. Kayaknya enggak deh, udah nggak flag deh. Masih. Oh, Kalau iya by the deh, time of this bener, recording flag. masih. Iya, benar. Nah, kalau gue kipernya itu double Leicester. Jadi gue ada Ward dan Iverson. Gue balik lagi ke game week pertama gue. Jadi karena emang Leicester cuma ada 2 kiper, yaitu Ward dan Iverson, gue pakai dua-duanya karena gue butuh budget untuk yang lain. Gitu. Dan ya sekarang juga Leicester lumayan bagus kan defensively. Jadi kalau Ward nggak main pun langsung masuk Iverson gue gitu. Karena emang gue cuma butuh budgetnya doang sih. Gitu. Oke. Untuk defender siapa aja nih? Iza? Nah, kalau gue defenders yang selalu ada dari kemarin kan pasti Trippier. Kayaknya lihat dia formnya balik kemarin Piala Dunia clean sheet, di Carabao Cup, kayaknya masih walaupun kuning tapi kayaknya mungkin masih perform. Kemarin juga kan di Piala Dunia dia nggak main full kan. Terus gue ada Gabriel yang sangat tersayangkan nggak dibawa Piala Dunia. Dia lagi on top of his form banget kemarin sebelum Piala Dunia. Ada Cancelo yang mahalnya, ada Robertson, sama ada Kastany yang murahnya, yang kayaknya akan gue bench aja gitu.
Tapi Kasten lumayan menyerang loh. Dia 5 game Tapi yang terakhir lainnya lebih lumayan banget. ya tergantung sih Kasen sama Robertson antara dua itu Robertson bisa juga sih di bench tergantung dia kayak gimana lagi sekarang mainnya udah back to his form atau belum. Paling sih gue mainin back 3 sih. Kayaknya sih Trippier Gabriel Cancelo tuh kayaknya udah pasti. Nah nanti antara Robertson atau Cancelo main atau nanti di mid gue ada yang harus di-sacrifice tuh. Paling 3 atau 4 aja sih back gue yang main nggak akan 5 sih. Hmm. Soalnya Leicester kan game 17-18-nya lumayan berat ya. Newcastle sama Liverpool gitu kan. Gue cukup setuju sih Za, kalau misalkan di bench ya. Karena walaupun ceiling attackingnya si Kastang itu tinggi, tapi Newcastle sama Liverpool ya sulit juga nggak sih ngejebolinnya gitu loh. Iya itu Kalau dia. gue ya, kalau gue. Iya. Walaupun habis itu di 19-20 itu lumayan nih, Fulham sama Nottingham. Itu potensi sih. Ceilingnya tinggi sih di sana. Gue tuh suka bingung kayak mainin back. Gue tuh suka bingung kalau mainin back tuh kayak nanti lawan Fulham, lawan striker gue. Jadi kayak males juga mainin back. Nanti pasti kan pengennya dibobolin Mitrovic. Tapi nanti back gue kayak nol lagi, minus lagi. Tapi kan Dilema FPL. jadinya punya lo sebenarnya benchnya main juga kan. Jadi rotationnya harusnya aman sih. Iya, iya, iya. Lo gimana Mike? Defender lo siapa? Kalau gue Trippier, Cancelo, Robertson, White, sama Patterson. Kalau Patterson pretty much buat placeholder aja, ya kan? Tapi ya kita lihat kayaknya Patterson lumayan nih bisa nyerang juga. Terus kadang-kadang Everton adalah sedikit harapan gitu. Tapi gue juga mainin 3 back sih. Going forward gue akan 3 back. Jadi it's kinda obvious ya Trippier, Cancelo, sama Robertson gitu yang akan dimainin. Itu tuh draft pertama nih. Tapi gue juga Oke. tertarik dengan untuk ngeganti dikit di mana gue tuh agak kecewa dengan Cancelo musim ini gitu. Attacking return-nya nggak segitunya dan City juga kelihatan lebih nyerang. Jadi udah nggak lebih apa ya? Defense-nya nggak stable musim lalu, Pak. Kalau dibandingin tahun musim lalu sama musim ini mereka lebih sering kejebolan. Udah gitu kalau dibandingin musim lalu dan musim ini dengan games yang sama, Cancelo tuh double digitnya banyak. Musim ini Cancelo double digitnya, wait, let's count. 1, 2, 3. 3 dengan 1 minus 2. Ini beda banget sama dia musim lalu yang banyak banget gitu kan. Iya. Udah gitu clean sheet-nya berapa? 1, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 clean sheet doang. Jadi untuk harganya menurut gue agak nggak justify sih. So, tapi ya, again, jadi gue nggak begitu suka agak ekstrim. Mungkin agak-agak template tim gue dengan sedikit diferensial gitu kan. Tapi kita lihat ownership-nya Cancelo tinggi banget sih, 53%. And when he make it and we don't have him, it's gonna be a trouble for us. Rank gitu kan. Dan kita lihat apa nih namanya? Fixtures-nya City tuh lumayan beragam. 17-18 dapat Leeds sama Everton. Potensi clean sheet tinggi. Potensi attacking return-nya Cancelo tinggi. Tapi nggak tahu dia bisa apa nggak. Kemarin dilihat Piala Dunia kacau loh. Sebetulnya berapa game terakhir Portugal bahkan dia di bench kan. Yang dipercaya tuh si Guerrero dan yang kanannya siapa gitu gue lupa Dalot. gitu. Dalot, exactly. Nggak dimainin, ya kan? Yeah. Nah itu tuh menurut gue agak mengkhawatirkan. So plan pertama gue Trippier, Cancelo, Robertson, White gitu. Tapi plan keduanya adalah tuker Cancelo ke Walker. Lihat harganya Walker tuh lumayan loh, 4,8 dan kita dapat potensi clean sheet-nya City, ya kan? Udah gitu White bakal gue tuker ke Bueno, another placeholder. Karena gue mau mengakomodir Bueno punya Wolf. Karena gue mau mengakomodir tengah nanti. We'll see. Wolf paling bawah loh. Again, gak bakal main. Bench ketiga. Placeholder, literally placeholder gitu. Oke. We'll see. Tapi gue percaya 2 bench pertama gue bakal main. Oh. Nah, ngomongin Cancelo nih. Bench pertama Patterson. Oke. Nah, ngomongin Cancelo, gue adalah salah satu yang di luar 53% itu. Berarti artinya gue nggak punya Cancelo nih.
Back gue ada Trippier, Anda selalu Saliba. berani ya. Anda selalu berani. Berani karena gue butuh point differentials nih. Karena dengan gue, kalau gue pakai Cancelo, gue ada Trippier, gue ada Saliba, ya itu semua orang punya, ya nggak sih? Trippier defender yang paling tinggi ownership-nya. Kedua, Cancelo. Nah, gimana gue cara gue mau ngejar gitu. Nah, dan gue berani bilang sih, gue squadnya cukup eksperimental, cukup differential. eh, dengan ada Trippier, Saliba, Chris James, Shaw, dan Cresswell. Nah, yang eh kalau defensively semuanya main, lima-limanya juga. Jadi gue mau rotate itu gampang. Dan Kecuali James. kecuali James, ya betul. Nah, terus yang jadi differentials gue sih Shaw dan Cresswell. Tapi terutama Cresswell sih. Cresswell sekarang cuma di own-nya 2,3% doang. Dan dia selalu yang ngambil free kick-nya West Ham. Ya kan? Cresswell Eh, tapi masih main ya, masih starter ya. masih. Dan setelah game week 17 juga on paper, mereka fixtures-nya gampang-gampang. Ya walaupun Ya. sebenarnya awal musim West Ham formnya jelek dan kelihatan lah di table berapa mereka. Ya tapi gue berharap mereka bisa pick up form lah setelah lawan Arsenal di game 17. Gitu. Tapi Jadi Cresswell bendera kuning loh. ya makanya ya hopefully dia bisa rested game week ini yang pas lawan Arsenal dan yang pasti gue nggak akan mainin. Dan ya berharap dia game week 18 atur. Ya gue berharap dia game week 18 bisa main lah. Bisa ngasih poin. At least dengan clean sheet. Gitu. Cuman Cresswell tuh, nah ini menarik sih. Gue agak nggak comfort dengan pemilihan Cresswell lu sih. Dengan 4,8, lu bisa dapat Walker, men. Sebenarnya. Dan Walker juga nggak ada yang punya. Tapi kan Pep Low banget Roulette. ownershipnya. Nah itu dia. Ya, kinda. Or you can get White as well, ya kan? Di price bracket 4,8 tuh lumayan banyak. Dan kita lihat West Ham musim ini juga nggak kayak musim lalu. Clean sheet-nya cuma 3 kalau gue perhatiin nih. Waktu lawan Aston Villa, lawan Wolves, which is we know Wolves, and lawan Bournemouth. Udah, sisanya jebol terus. Ya, tapi sebenarnya gue nggak pengen ada double up defense sih. Makanya karena Ya. instead of ngomong White, jadi kan sebenarnya gue udah ada Saliba juga. Jadi gue nggak mau approach gue nggak ngambil double defense. I see. Ya, oke. Kalau gitu itu defense udah. Jadi kita naik ya. Nah, ini yang makin naik sebenarnya posisinya makin bingung sih. Karena optionsnya makin banyak yang bagus. Midfield gimana guys? Ya. Mike, lo siapa aja? Gue as of now gue punya 2 nih ya. Gue punya Martinelli. Siapa yang punya Martinelli, ya kan? Dengan cederanya Jesus, Arteta juga udah bilang Martinelli options main di depan, gitu kan? Kemungkinan tuker-tukeran nih sama Keita gitu. Jadi it's gonna be interesting. Udah gitu kemarin di Brazil juga dia nggak begitu dimainin gitu kan. Jadi fresh, nggak capek gitu, and interesting. Dan dia musim ini lagi on form banget. Goal assist, sering lah. Terus kedua gue ada Rashford. Rashford ini sebelum break. Beneran. Iya, gue punya Rashford. Beneran. Ya. Dia sebelum break World Cup tuh lumayan, ya kan? Udah gitu waktu World Cup juga oke gitu mainnya, walaupun cadangan atau came from the bench, oke. Dia pegang free kick, ya kan? Which is lumayan. Jadi ceiling untuk deliver pointnya lumayan tinggi gitu. Itu sih kenapa gue pilih Rashford, dan fixture-nya MU lumayan. Cukup membuat gue kayaknya gue mau Rashford. Kita lihat 17, 18, 19 Nottingham, Wolves, Bournemouth, ya kan? 2 home dan 1 away. Seharusnya itu makanan Rashford. Dan jangan lupa Ronaldo udah nggak ada. Sancho lagi diasingin tuh ke Ajax, suruh belajar main bola kayaknya. Ya kan?
Kasian Serius, banget seriously. sih tuh Iya. Lagi orang, kasian banget sih. individual training kan. Ten Hag suruh I dia ke sana, know. nggak tahu disuruh belajar apa atau makan fish and chips atau gimana, gue udah nggak ngerti deh. Tapi kalau di anime biasanya kalau habis latihan tuh jagonya berkali-kali lipat nih. Itu Subasa doang, Pak. Hyuga kan yang kayak gitu, ya kan? Habis itu dia cuma punya Manchester City dan Arsenal yang berat. Habis itu dia punya Crystal Palace dan Leeds. Jadi menurut gua Rashford akan it's gonna be there, kecuali dia cedera atau dia tiba lupa cara nyetak gol. It's gonna be there with Martinelli. Terus gue punya Saka. Arsenal, bro. Arsenal pride ini kan Saka. Nggak usah dijelasin dong lah ya kenapa punya Saka, ya kan? Iya. Keempat gue punya Almiron. Kelima gue punya Andreas. Andreas pretty much bench warmer sih. Placeholder. Pretty tempting to play him in game week 19, but we'll see. Itu pertama. Alternatif kedua adalah tuker Andreas out, Foden in. But we'll see. Oke. Iza? Kalau gue tadi ada Kulu. Nah, Kulu tuh lumayan sih untuk 3 game weeks ke depan. Dia ada Brentford, Aston Villa, sama Crystal Palace. Nah, habis itu baru tuh dia akan susah. Mungkin agak susah sih nanti dia lawan Arsenal sama lawan City di game week 20 kan. Tapi masih lumayan lah. Di 3 game weeks ini mungkin masih bisa dapat poin. Terus gue juga ada Martinelli. Gue ada Trossard. Trossard juga bisa lawan Southampton, which is interesting. Habis itu tapi lawan Arsenal, tapi habis itu lawan Everton, tapi habis itu lawan Liverpool. Jadi ya untuk 3-4 game weeks ke depan masih harus dilihat sih my mid, karena habis itu masih agak susah. Terus ada Almiron juga dan juga sama ada Andreas. Nah ini dia nih Andreas nih, gue tuh suka mainin Andreas sih. Dia suka menolong poin gue. Kayak kemarin gue bilang Andreas tuh lumayan membantu tim gue. Jadi mungkin makanya agak membingungkan sih nih, bisa Andreas yang main atau nanti Andreas paling ya cadangan 1 sih. Iya. Dia juga ngambil corner dan free kicks kan karena di Fulham. Iya, makanya. Pasangannya Mitrovic itu. Yoi. Bisa banget tuh. Combo Misaki Subasa. Nah, kalau gue di tengah pretty much mirip sih sebenarnya. Gue ada Almiron, Martinelli, Rashford, Andreas, dan yang bikin bedanya itu sama kalian gue ada KDB. Tuh. Ya KDB. Karena menurut gue yang salah satu players yang cukup dipilih terus dan tidak dapat pep roulette menurut gue KDB. Karena Foden ya kelihatan lah ya sebelum World Cup breaks Foden selalu kena pep roulette dimainin di Champions League. Nah, Leslie di depan kalian ada siapa aja? Sorry. Pertanyaannya harusnya diganti. Di depan kalian ada siapa aja yang akan temenin Haaland? Kan karena kita semua udah punya Haaland. Sorry, bentar. Sebelum itu, gue mau tanya, kenapa nggak ada yang punya Salah sih? Benar juga. Iya juga ya. Benar Gue juga ada sih. dulu Salah. Salah nggak main di World Cup. Salah fresh, ada kemungkinan dia udah meditasi gitu kan, udah mungkin ketemu ancestor-nya, kita nggak usah sebut maksud gue apa. Jadi kemungkinan pikiran mentalnya udah lewat. Dan tadi Fadil juga sempat sebutkan sebelum World Cup break dia lumayan back on form. Dan harganya nggak jauh dari De Bruyne. Ya, kalau gue sih karena Liverpool. Karena Liverpool ya. Maksud lo? Iya, itu dia. Gue lagi baik aja. Ya sebenarnya sih kalau lihat fixturesnya sih sebenarnya menarik ya. Tapi kemarin tuh gue ada Salah juga kan, kayak mid game week tapi kayak mengecewakan. Jadi gue tengah-tengah tuh kemarin gue main antara Salah atau KDB, tapi juga untuk harganya masih terlalu kayak kurang cengli gitu. Makanya mid gue sebenarnya agak 13 sih. Iya, makanya mid gue tuh di bawah itu semua gitu. Makanya depan gue yang mahal. Jadi kayak belum terlalu menghasilkan poin sih untuk buat gue gitu. Lagian pun kalau emang Liverpool udah sekarang in form banget gitu kan, harusnya ya
Robo gue udah bisa ngasih assist lah. Kalau emang dia mainnya udah bener, ya udah dia ngasih assist aja terus ke Haaland, atau dia mau golin langsung, ya boleh silakan. Soalnya mumpung harganya 12,8, fixtures-nya juga lumayan nih, ya kan? Kalau gue lihat dia 5 game pertama beratnya cuma maksudnya 17, 18, 19, 20, 21, dia paling berat di Chelsea. Itu pun masih 21 Januari. 3-4 minggu dari sekarang gitu loh. Jadi masih ada kemungkinan kita bisa assess nih. Is it a wrong decision or not? Iya kan? Ya, Kalau gue basically karena nggak punya duitnya aja sih. ya kalau gue kan bisa gampang dari KDB langsung ke Salah, Ya, bisa exactly. lah. Exactly. Ya, oke. Depan gimana? Kalau gue Haaland, of course, dan kapten. eh Terus ditemenin Kane sama Martial. Martial dengan differentials gue dan biasnya gue, karena Ronaldo udah cabut, otomatis tempatnya Martial dong di depan. Dan 3 game ke depan yang kayak tadi lo bilang, MU lumayan gampang. Kane, gue kalau kalian pesimis, gue coba ambil optimisnya deh. Karena nggak dia World Cup jelek, experience-nya dia akan balas dendam nih di Cinta banget sama EPL. Inggris. Optimis. Optimis nih, cinta banget sama FPL Inggris. bias. FPL Heeh. bias, bukan optimis bias itu. Kalau enggak, ganti nama ini podcast. Ya Kalau kalau lo gue siapa, Mike? Haaland, Ya, Iza. kalau gue Haaland, Kane, Mitrovic, dan kaptenin Haaland, of course. Mike? Kita pretty much bertiga sama sih. Haaland, Kane, ya kan? Kita bertiga sama. Pembedanya cuma siapa striker yang nemenin mereka berdua. Dan pretty much struktur kita sama. 3 striker di depan. Cuman Ya. siapa yang pas back gue nggak tahu nih. Nah, third striker gue, premium striker, yaitu Darwin. Alasannya ya tadi gue udah sempat sebut, dia cukup on form, most likely Ya. dia akan dimainin. Uruguay pulang cepat, ya kan? So we'll see. Oke. Dan ya dengan free transfer ini pasti orang-orang banyak yang rubah timnya dan most likely target-target player-player yang sama kan. Ini kita aja udah mirip-mirip. Kalau gitu ya berarti differential is key. Ya nggak sih? Bagi yang nggak tahu, mungkin differential itu maksudnya players yang kepemilikannya di bawah 10%. Atau ya 10-20% lah. Maksimum 15 lah. Siapa aja nih menurut kalian? Iza dulu kali. Kalau gue Kulu sih. Kulu tuh dia di bawah 20, dia berapa sih? Kulu itu, Nggak nyampe 10% kayak. iya nggak nyampe 10%, karena kemarin juga dia kan cedera kan. Dia tuh selectednya 4.9%. 4,9%. Jadi di bawah 5%, dan kemarin juga dia udah mulai ngasih assist, sudah mulai kemarin pas lawan Leeds tuh dia ngasih assist. Ya gue sih kayak differential sih di Kulu sih. Dan Robertson juga sih, Robertson juga 5.2%, 5,2%, dia lumayan belum banyak yang punya juga, karena kemarin kan dia juga belum terlalu menghasilkan poin kan. Kita lihat aja nanti gimana. Mike, siapa aja? Gue Kepa dan Robertson sih. Kepa tuh cuma 2,8%, Robertson tadi sekitar berapa? 5 apa 6% kan. Dan looking at the fixtures, I really hope Robertson will, deliver. Karena ceilingnya gede banget tuh. Gue jadi bikin galau tau gak sih? Gue juga pengen Robertson sih sebenarnya. Tapi ya di back gue yang differentials itu ada Shaw dan Creswell di 2,6 dan 2,3%. Selectednya sama tadi Martial 2,4%. Ya gue cuma berharap aja nih Martial dan Ten Hag bisa lah membantu ngasih gue poin, kalau enggak makin anjlok lagi sih gue. High risk, high Power of reward. botak ya. The power of botak. Iya. Nah, tapi sebenarnya ya Rashford juga sekarang udah naik lagi sih. Kemarin-kemarin kan cuma kayak berapa belas, sekarang udah 21%. James sih 13,6%, Chris James. Tapi yang nggak kita pilih juga sebenarnya ada banyak juga sih yang menurut gue menarik. Ya nggak sih? Kayak Odegaard, Somerville, Saint-Maximin, dan Bruno Fernandes.
best player menurut gue best player untuk Portugal kemarin. Dan ya Nketiah juga kan untuk gantiin Ya, Jesus Jesus. ya, sama Madison walaupun dia nggak main Madison World angin-anginan Cup. masalahnya. Iya sih, tapi sekalinya ya karena differential sih mungkin ya, sekalinya dia ngasih poin tuh kalau ada yang punya tuh langsung naik banget poinnya. Sebenarnya kayak ada satu lagi sih bro, Bowen menurut gua. Dengan fixture-nya dia setelah Arsenal, it's very tempting. Cuman again, nggak perform aja musim ini. Gue Bowen dengan harganya yang segitu udah enggak sih, no Enggak. chance, no Gue chance. Madison interesting sih. Kayaknya Madison mungkin untuk mid gue nanti kalau misalkan si Trossard udah mulai susah, kalau misalkan gue bisa duitnya dapet, kayaknya Madison bisa sih masuk. Ya udah, paling kita recap dulu kali ya sebentar tim selection kita. Jadi by the time of this recording hari Kamis malam, kalau gue itu di kiper ada Ward dan Iverson, defense-nya Trippier, Saliba, James, Shaw, Cresswell. Mid-nya gue ada Almiron, Martinelli, Rashford, De Bruyne, Andreas Pereira. Dan depannya itu Haaland, kapten, dan ditemenin dengan Kane dan Martial. Kalau Mike gimana? Kayak tadi gue udah bilang sih, kayak Power. Habis itu gue punya Cancelo, Trippier, Robertson. As of now ya, Patterson dan White. Habis itu ya, nanti tengahnya ada Saka, Martinelli, Rashford, sama Almiron. Plus Andreas. Andreas most likely bench. Habis itu di depannya gue punya Kane, Haaland, dan Darwin. Obvious ya, nggak usah disebut kaptennya siapa. Kepa Iya, bro. bener ya, gue tagih loh. Ya kalau gue di kiper ada Leno sama Ward, backnya Trippier, Gabriel, Cancelo, Robertson sama Kastany. Di midnya ada Kulusevski, Martinelli, Trossard, Almiron, Andres Pereira. Penyerangnya Haaland, Kane, dan Mitrovic. Oke. Well, oke deh. I think that's our time for today. Thank you yang udah nonton dan dengerin kita sampai akhir. Ya. Reminder sekali lagi, kalau deadline FPL itu di hari Senin 26 Desember jam 6 sore. Jangan lupa juga untuk join mini league kita, di mana kalian bisa menangin hadiah dengan kodenya PB3331. Follow IG kita juga di @FPLBias. Dan next week kita akan balik lagi untuk bahas review Game Week 17 dan bahas Game Week 18 dan 19. Karena itu waktunya deket-deket banget deh. Oke deh, well, see you next week. Bye. Bye. Bye.